Kita lanjut guys ke ceritanya. Tepat ketika kelompok itu menuju lautan cahaya spiritual, pasukan pion spiritual yang besar merasakan energi spiritual mereka yang bergelombang saat beberapa dengungan dan tangisan bergema. Sosok cahaya pion spiritual itu juga meledak pada saat ini, dan menuju ke arah Mu Chen dan kelompoknya. Meskipun semua pion spiritual itu tidak memiliki kecerdasan, mereka memiliki persepsi yang tajam untuk energi spiritual. Begitu ada riak energi spiritual yang muncul dari jangkauan persepsi mereka, mereka akan langsung memulai serangan mereka. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menghadapi pasukan besar pion spiritual. Jumlah pasukan itu melampaui ratusan dan saat energi spiritual bergema, fluktuasi yang memancar dari mereka tidak dapat diremehkan. Ayo pergi. Mu Chen mengeluarkan gonggongan samar saat energi spiritual hitam pekatnya menjadi mirip dengan asap yang tersapu. Dia melemparkan pukulan yang diresapi dengan api energi spiritual hitamnya yang menyala-nyala. Begitu mereka bersentuhan dengan pion spiritual, nyala api langsung menerobos masuk. Saat pion spiritual itu rusak, cahaya spiritual merah samar terbentuk dari mereka dan ditangkap oleh Mu Chen. Panen ini membuat kegembiraan yang tak terkendali muncul dari matanya. Sebelum ini, mereka telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan beberapa lusin cahaya spiritual. Tetapi begitu mereka sampai di sini, panen mereka sudah sangat besar setelah beberapa saat. Mencari titik pengumpulan, memang, adalah cara terbaik untuk memanen cahaya spiritual dalam perang berburu. Selanjutnya, energi spiritual Mu Chen telah bergabung dengan 9 Nether Flames, yang bahkan akan membakar energi spiritual. Untuk selanjutnya, itu hanyalah senjata terbaik untuk menghadapi pion spiritual, yang terbentuk dari energi spiritual. Di belakang, ketika Anran dan kelompoknya melihat pion spiritual yang menyerang dengan keras dihancurkan oleh Mu Chen, mereka memiliki keheranan yang muncul di mata mereka. Meskipun kekuatan pion spiritual itu sebanding dengan ahli tahap fusion surgawi dan juga dianggap mudah untuk ditangani, itu tidak mungkin bagi mereka, jika mereka ingin memiliki efek destruktif seperti Mu Chen. Mereka melirik Mu Chen, sebelum mengalihkan pandangan mereka ke Luo Li. Gadis itu mengikuti di samping Mu Chen saat dia memegang pedang panjangnya. Pedangnya tidak terhunus tetapi aura pedang yang kuat dan tajam telah menyerang pion spiritual itu, langsung menghancurkan mereka. Kecepatannya menghilangkan pion spiritual itu tidak kalah dengan Mu Chen. Anran dan kelompoknya saling memandang, kecepatan mereka terlalu rendah dari Mu Chen, yang membuat mereka menggelengkan kepala saat mereka tersenyum pahit tak terkendali. Kedua mahasiswa baru itu terlalu menakutkan. Pada titik ini, sudah ada gangguan yang disebabkan oleh kelompok besar Mu Chen di kawah dengan energi spiritual seperti lautan. Selain dari pihak Mu Chen, 3 kelompok lainnya juga seperti harimau ganas yang turun dari pegunungan. Selanjutnya, tuduhan dari ketiga pihak itu memecah jumlah besar pion spiritual. Karena fakta bahwa mereka memiliki lebih banyak angka, efisiensi mereka tidak terlalu buruk. Tetapi dibandingkan dengan kelompok 5 Mu Chen dan Luo Li, mereka sedikit lebih lemah. Semua orang melakukan semua yang mereka bisa saat mereka menyerbu ke kedalaman lautan cahaya spiritual. Karena mereka sangat menyadari keberadaan ksatria spiritual, selama Anda membunuh seorang ksatria spiritual, jumlah cahaya spiritual yang akan mereka peroleh akan sebanding dengan ribuan pion spiritual. Saat mereka secara bertahap maju lebih dalam, mereka mulai merasakan tekanan karena jumlah pion spiritual yang tak ada habisnya akan terus menyerang mereka. Saat energi spiritual berbenturan, ini juga berarti kelelahan besar bagi mereka. 3 kelompok lainnya tampaknya memiliki pengalaman dalam pertempuran seperti itu ketika mereka membentuk formasi mata panah, yang mereka akan terus-menerus bergiliran untuk menahan dampak terbesar. Adapun yang mundur, mereka akan melakukan beberapa penyesuaian sebelum naik lagi. Namun, bahkan dengan kerja tim mereka, kecepatan mereka untuk melenyapkan pion spiritual itu tidak dapat dibandingkan dengan Mu Chen dan Luo Li. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba melambat ketika mereka menyadari bahwa bahkan pion spiritual itu telah merasakan bahwa ancaman terbesar datang dari mereka. Sejak saat itu, lebih banyak pion spiritual mulai berkumpul ke arah mereka. Mereka melonggarkan tekanan untuk membiarkan kita menarik pion spiritual itu. Mata Luo Li berkedip saat dia berkata dengan lembut. Dia bisa merasakan bahwa 3 kelompok lainnya telah memperlambat kecepatan mereka dalam berurusan dengan pion spiritual dan ketika kecepatan mereka melambat,
pion spiritual secara alami akan berkumpul ke arah mereka, yang merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Orang-orang itu tercela. Anran dan dua gadis lainnya berkata dengan marah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang-orang itu benar-benar akan memainkan metode seperti itu secara diam-diam. Namun Muzhen, dengan ringan tersenyum sebagai balasan. Mereka awalnya dalam sebuah kompetisi, apa yang mereka sebut, hubungan kerjasama sangat rapuh. Begitu yang lain melihat kekuatan mereka yang kuat, mereka secara alami akan memainkan beberapa taktik. Karena mereka ingin pergi ke kedalaman begitu cepat, maka biarkan saja, kita hanya perlu melenyapkan semua pion spiritual di sini, Muzhen berkata dengan tenang. Faktanya, dia tidak terburu-buru untuk pergi ke ksatria spiritual karena dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang datang dari kedalaman. Jelas, para ksatria spiritual itu juga bukan keberadaan biasa. Jika ketiga kelompok lain itu berniat meninggalkan mereka untuk mengalahkan ksatria spiritual itu pasti bukan tugas yang mudah. Ketika Anran melihat bahwa Muzhen masih mempertahankan ketenangannya, dia mengangguk saat dia tidak berbicara lagi dan dengan cermat mengikuti petunjuknya. Setelah itu, dia mulai menyimpan cahaya spiritual yang terbentuk dari pion spiritual yang dibunuh oleh Muzhen dan Luoli. Ketika kelompok Muzhen menarik tekanan terbesar, tiga kelompok lainnya, memang, mencari peluang dan meledak, langsung merobek lapisan-lapisan pion spiritual itu sebelum dengan cepat menyerbu ke kedalaman. Muzhen melirik sosok punggung mereka dari kejauhan, sebelum menarik kembali pandangannya, tidak memberikan perhatian sedikit pun pada mereka yang mencoba memakan kue besar itu saat dia memutuskan untuk pergi keluar bersama Luoli untuk membantai pion spiritual itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pion spiritual dihancurkan di bawah tangan mereka, berubah menjadi cahaya spiritual yang terbentuk dari energi spiritual yang agung. Cahaya spiritual itu tetap ada di sekitar mereka sebelum dengan cepat dijauhkan oleh trio Anran. Muzhen, kami telah mengumpulkan lebih dari 800 cahaya spiritual. Karena semakin banyak cahaya spiritual diambil oleh mereka, kegembiraan yang pekat mulai muncul di wajah mereka. Lebih dari 800 cahaya spiritual, ini sudah bisa dianggap sebagai panen yang melimpah. Ketika Muzhen mendengar kata-katanya, dia juga tersenyum ringan sambil menyapu pandangannya. Pion spiritual di wilayah mereka jelas menjadi semakin kurus. Dari kelihatannya, mayoritas dari mereka dibantai oleh mereka. Tiba-tiba, ada ledakan tiba-tiba dari fluktuasi energi spiritual di kedalaman wilayah ini. Cincin fluktuasi energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang berdesir dan bahkan menyebabkan retakan muncul di tanah. Sebuah jeritan bergema dari lokasi riak energi spiritual, bersama dengan gelombang riak energi spiritual yang keras. Jelas, ada konfrontasi pahit. Mari kita menuju ke bagian terdalam. Ketika Muzhen melihat situasinya, dia melambaikan tangannya dan mengubah arahnya saat dia terbang menuju kedalaman. Dari kelihatannya, tiga kelompok lain sudah memulai pertempuran mereka dengan ksatria spiritual. Setelah mengalami pembantaian, jumlah pion spiritual di wilayah ini telah berkurang banyak. Sejak saat itu, Muzhen dan kawanannya dapat dengan mudah melewatinya dan, dengan sangat cepat, pemandangan di kedalaman muncul di depan mata mereka. Wilayah terdalam adalah tanah yang rata dan, pada saat ini, tiga tim lainnya dikelilingi oleh cahaya spiritual yang agung. Di dalam cahaya spiritual, ada 7 hingga 8 sosok cahaya yang tinggi, namun kabur. Sosok-sosok ringan itu tingginya beberapa kaki, beberapa kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan pion spiritual biasa. Fluktuasi energi spiritual dalam tubuh mereka sebanding dengan ahli tahap transformasi surgawi, terutama salah satu sosok cahaya di antara mereka, karena memiliki sosok yang lebih kental. Fluktuasi energi spiritual yang berasal darinya telah mencapai tahap tengah tahap transformasi surgawi. 7 tahap transformasi surgawi tahap awal dan 1 tahap transformasi surgawi tahap tengah. Bahkan Muzhen tidak bisa membantu menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Tidak heran tiga tim lainnya dipaksa untuk menyatakan penyesalan seperti itu, sehingga ternyata lawan mereka memiliki formasi yang sangat kuat. Anran dan dua lainnya juga merasakan betapa menakutkannya para ksatria spiritual itu, dan wajah mereka juga berubah. Sebelum Anran berbicara dengan suara rendah, apa yang harus kita lakukan? Kami akan menunggu. Wajah Muzhen tenang, tanpa tanda-tanda membantu mereka, karena tiga pihak lain suka menjadi yang pertama.
maka mereka bisa menjadi umpan meriam. Bagaimanapun, itu bahkan akan merepotkan bagi mereka. Jika mereka berurusan dengan pembentukan 7 tahap awal tahap transformasi surgawi dan 1 ksatria spiritual tahap-tahap transformasi surgawi, jadi mengapa tidak membiarkan tim-tim itu menghabiskan para ksatria spiritual itu? Awalnya, dia berencana untuk bekerja sama dan saling berbagi hasil panen. Karena pihak lain bermaksud menggunakannya sebagai umpan, maka dia tentu saja tidak akan sopan kepada mereka juga. 3 tim lainnya melihat kedatangan tim Mu Chen dan mereka merasa senang. Namun, ketika mereka melihat bahwa Mu Chen tidak memiliki tanda-tanda membantu mereka, wajah mereka menjadi tidak wajar. Mereka mengerti bahwa Mu Chen muak dengan tindakan mereka sebelumnya. Mu Chen, bukankah kita telah mencapai kesepakatan untuk bekerja sama? Kenapa kamu tidak membantu? Chen Peng mengatupkan giginya saat dia menggonggong, menebalkan kulit wajahnya. Orang-orang di dua pihak lain wajahnya sedikit memerah. Lagi pula, mereka tidak memiliki kulit tebal seperti Chen Peng dan hanya bisa menguatkan diri untuk menghadapi ksatria spiritual tanpa berbicara sepatah kata pun. Kalian adalah orang-orang yang mencampakkan kami sebelumnya dan membuat kami menarik semua senjata. Sebuah ran menegur. Chen Peng mengatupkan giginya dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, dia juga sombong dan karena niatnya terlihat, dia secara alami tidak memiliki wajah di tempat tidur Mu Chen, tetapi hanya bisa menegur kata-katanya, jika kita kalah, kalian bisa berurusan dengan ksatria spiritual itu, sebagai gantinya. Mu Chen tersenyum, tapi dia tidak terganggu oleh kata-katanya dan terus menunggu dengan tenang untuk kekalahan mereka. Fluktuasi energi spiritual di lapangan berubah menjadi lebih ganas saat ksatria spiritual memulai serangan kekerasan mereka. Saat energi spiritual menyapu, ketiga kelompok terus-menerus membuat orang-orang terbang keluar. Formasi pertempuran asli mereka juga mulai runtuh. Ksatria spiritual yang kekuatannya telah mencapai tahap transformasi surgawi tahap tengah meledak saat bentrok dengan ganas melawan Chen Peng dengan segumpal energi spiritual yang kejam. Tanah retak dan wajah yang terakhir menjadi pucat saat dia menyemburkan seteguk darah. Mundur. Chen Peng akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia menggonggong sambil memanjat dalam keadaan menyesal. Mendengar gonggongannya, timnya mulai mundur dengan cepat. Mereka mengerti bahwa mungkin mustahil bagi mereka untuk mengalahkan ksatria spiritual itu. Saat mereka mundur, dua tim lainnya juga segera mundur. Namun, begitu mereka keluar dari jangkauan serangan ksatria spiritual, mereka berhenti. Jelas, mereka tidak mau meninggalkan tempat ini. Mu Chen, ini adalah kesalahan kami sebelumnya. Namun, tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan ksatria spiritual itu dan hanya bisa bergandengan tangan dengan kami agar kami saling menguntungkan. Chen Peng dengan enggan berkata kepada Mu Chen. Namun, nada suaranya kali ini jauh lebih lembut. Meskipun dua kelompok lain tidak menyuarakan pendapat mereka, mereka jelas memiliki pemikiran yang sama. Mu Chen dengan acuh tak acuh melirik mereka dan, tak lama setelah itu, dia tersenyum. Namun, tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Siapa bilang kita tidak mampu mengalahkan mereka? Siapa bilang kita tidak bisa menjatuhkannya sendiri? Ketika Chen Peng dan yang lainnya mendengar kata-kata acuh tak acuh Mu Chen, mereka terkejut. Tapi, tak lama setelah itu, dia mau tidak mau berkata, hanya kalian berdua yang memiliki kekuatan untuk menghadapi ksatria spiritual. Mungkinkah kalian berdua akan mengalahkan 7 ksatria spiritual tahap transformasi surgawi tahap awal dan 1 ksatria spiritual tahap transformasi surgawi sendiri? Jelas ada ejekan dalam pidatonya. Meskipun dia telah menyaksikan betapa tangguhnya Luoli sebelumnya, jelas tidak mungkin bagi Mu Chen dan Luoli untuk berurusan dengan formasi spiritual Night. Mu Chen hanya melirik mereka dan tidak berbicara omong kosong lagi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah beberapa ksatria spiritual di kedalaman saat dia menyipitkan matanya. Memang, formasi itu tidak lemah. Mu Chen, bisakah kita benar-benar menghadapinya sendiri? Suara rendaan terdengar. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh Mu Chen dan Luoli sepanjang perjalanan mereka ke sana, dia masih merasa khawatir ketika menghadapi formasi seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan orang-orang yang melotot seperti harimau mengawasi mangsanya, kesalahan sekecil apapun yang mereka buat akan membangkitkan keserakahan pada orang lain. Yakinlah, Mu Chen tersenyum sambil menatap Luoli. Bisakah kamu berurusan dengan mereka untuk beberapa waktu?
Murid Luoli yang seperti permata memandang Mu Chen saat dia menjawab, kamu akan membuat arai spiritual? Pikiran kita, memang, sinkron. Mu Chen mengacungkan jempolnya, membuat wajah Luoli memerah saat dia menatapnya dengan tidak senang. Bahkan saat ini, orang ini masih ingin menggodanya. Bisakah itu dilakukan? Tangan Luoli dengan erat mencengkeram pedang panjang hitamnya yang sedikit terhunus saat dia tersenyum. Sosoknya yang anggun berdiri di depan Mu Chen dan menahan semua serangan yang diarahkan padanya. Ketika Mu Chen melihat tindakannya, dia tersenyum. Dengan Luoli di sisinya, dia merasa sangat nyaman karena dia sangat percaya padanya. Bahkan jika dia harus menghapus semua pertahanannya. Pandangannya memberi peringatan sekilas ke arah 3 tim lain dengan niat sedingin es. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya dan kedua tangannya mulai membentuk segel spiritual. Tak lama setelah itu, segel spiritual membawa riak energi spiritual saat mereka terus-menerus terbentuk di telapak tangannya. Segel spiritual, dia akan membuat arai spiritual. Ketika 3 kelompok melihat segel spiritual sekitarnya terbentuk di sekitar Mu Chen, mereka langsung terkejut. Mereka tiba-tiba teringat bahwa yang terakhir masih memiliki identitas master arai spiritual. Segel spiritual mulai terbentuk di sekitar Mu Chen dan, tak lama setelah itu, sejumlah riak energi spiritual yang menakjubkan mulai menyebar. Ksatria spiritual di kedalaman segera merasakan fluktuasi energi spiritual. Sebuah badai energi spiritual terbentuk saat mereka berubah menjadi sosok cahaya dan dibebankan ke arah Mu Chen, bersama dengan energi spiritual tirani yang merobek tanah. Murid Luoli menatap ksatria spiritual yang menyerbu saat niat dingin mulai merangkak keluar dari kedalaman matanya. Tangannya mengepal erat ke gagang pedangnya tanpa mundur saat dia melangkah maju di bawah Ayn Rand dan tatapan gelisah 2 gadis lainnya. Dia mencoba untuk menghalangi begitu banyak ksatria spiritual sendirian. Tanda seru petik 2. Ketika Chen Peng melihat pemandangan di depan mereka, matanya langsung menyipit. Mencoba untuk mencegat 1 tahap transformasi surgawi tahap tengah dan 7 tahap transformasi surgawi tahap awal ksatria spiritual sendirian, bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seseorang dengan kekuatan tahap akhir tahap transformasi surgawi? Mungkinkah gadis yang mempesona dengan pipi halus ini memiliki kekuatan yang menakutkan itu? Luoli tidak memperhatikan keheranan mereka saat dia mencengkeram pedang panjangnya dan menebas. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti sinar pertama matahari pagi saat merobek kegelapan yang menerangi dunia. Setelah itu, ia membawa momentum yang luar biasa saat meretas tubuh beberapa ksatria spiritual dengan kecepatan kilat. Ada retakan besar di tanah, menyebabkan beberapa ksatria spiritual terdorong mundur beberapa ratus kaki. Selain ksatria spiritual dengan kekuatan fase tengah tahap transformasi surgawi, ksatria spiritual yang tersisa telah sedikit tumpul. Jelas, serangan dari Luoli itu membuat mereka kelelahan. Bagaimana mungkin? Hati kelompok yang tersisa terkejut saat tatapan mereka menjadi sedikit tercengang saat mereka melihat gadis ramping berpakaian hitam dengan rambut panjang keperakan. Bagaimana kekuatan yang terakhir begitu kuat? Ksatria spiritual itu tidak merasakan rasa sakit dan, selanjutnya, mereka dengan cepat menyerang kembali ke arah mereka lagi. Namun, Luoli dengan santai mengacungkan pedangnya ke arah serangan mereka saat cahaya pedang melesat maju. Itu terbentuk menjadi pertahanan cahaya pedang yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli bagaimana para ksatria spiritual itu menyerang. Tepat ketika Luoli menghalangi ksatria spiritual itu, ada 100 segel spiritual yang terbentuk di sekitar Mu Chen. Dengan jentikan jarinya, segel spiritual itu bergabung ke langit. Fluktuasi energi spiritual mulai menyebar saat benang energi spiritual mulai membentuk garis besar, membentuk menjadi arai spiritual yang rumit yang dapat menyebabkan orang lain merasa pusing karena melihatnya. Sinar cahaya mulai menyebar saat teratai hitam raksasa perlahan terbentuk. Fluktuasi energi spiritual yang ganas mulai menyebar di cakrawala ini. Arai spiritual yang pernah menahan serangan dari Li Xuantong, ketika Ayn Rand dan yang lainnya melihat arai spiritual lotus hitam besar itu, mata mereka langsung berbinar. Saat itu, ketika Mu Chen memiliki fakta 3 gerakan dengan Li Xuantong, mereka juga hadir dan, tentu saja, mereka menyaksikan arai spiritual yang digunakan Mu Chen untuk berurusan dengan Li Xuantong.
Ksatria spiritual tampaknya telah merasakan riak kuat yang dipancarkan dari arai spiritual di langit dan serangan mereka langsung mulai menjadi lebih panik dan berhasil memaksa kembali pertahanan yang dibentuk oleh cahaya pedang Luoli. Tidak ada fluktuasi di mata Luoli saat dia melihat ksatria spiritual yang mendorongnya kembali. Tangannya mengepal sedikit lebih erat pada pedang panjangnya saat dia mengoleskan sedikit pada sarung pedangnya. Seketika, ada cahaya yang sangat dingin yang terungkap di bawah sarung pedang. Semuanya sudah selesai. Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, suara Mu Chen tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Luoli dengan ringan tersenyum saat dia mengendurkan cengkeramannya pada sarung pedang. Sosok Mu Chen perlahan bangkit saat dia melihat ksatria spiritual yang tidak sabar. Tak lama setelah itu, tanda tangannya berubah saat dia mengeluarkan gonggongan, menyembelih arai spiritual lotus setan. Saat dia menggonggong, arai spiritual lotus hitam besar mulai berputar perlahan, riak energi spiritual menyebar yang bahkan menyebabkan udara terpelintir. 8 ksatria spiritual meledak menuju arai spiritual. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan apapun, mereka masih bisa merasakan ancaman besar yang datang dari arai spiritual. Mu Chen acuh tak acuh memelototi ksatria spiritual pengisian. Tak lama setelah itu, dia dengan ringan membuat ketukan dengan jarinya di udara. Teratai hitam berangsur-angsur mekar saat energi spiritual yang menakutkan berkumpul menuju jantung teratai. Ketika energi spiritual dikumpulkan hingga batasnya, teratai hitam bergetar dan cahaya hitam melesat keluar dari jantung teratai. Sinar cahaya hitam yang menembus langit berbenturan dengan tubuh 8 ksatria spiritual. Sinar cahaya hitam akhirnya mengenai tanah, bahkan menyebabkan pegunungan bergetar dan tanah terkoyak, jurang mulai memanjang dari kedalaman kawah. Ketika ketiga kelompok melihat adegan ini, mereka terkejut sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Mereka segera memantapkan sosok mereka sebelum mengarahkan pandangan mereka ke wilayah tengah. Ada lubang besar tak berdasar kira-kira beberapa ratus kaki. Warna hitam pekat membuat hati mereka menjadi dingin. Adapun 8 ksatria spiritual yang berada di atas lubang tanpa dasar, hanya ada satu sosok cahaya yang melayang di udara. 7 ksatria spiritual dengan kekuatan budidaya tahap transformasi surgawi tahap awal langsung terbunuh, dan berubah menjadi bola lampu merah tua yang tampak seperti nyala api saat mereka melayang di udara. Ini adalah cahaya spiritual yang dibentuk oleh ksatria spiritual. Melihat 7 gumpalan cahaya yang menyala-nyala, mereka dari 3 kelompok lainnya langsung membuat mata mereka menjadi merah. Energi spiritual yang terkandung dalam 7 gumpalan cahaya itu mungkin lebih kuat dari gabungan semua pion spiritual. Napas mereka berat karena mereka tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Namun, pada saat itu ketika mereka melangkah maju, tatapan dingin melesat ke arah mereka yang menyebabkan kepala mereka menjadi jernih. Di langit, ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat dia menatap ketiga kelompok yang matanya memerah. Ratusan segel spiritual muncul di sekelilingnya lagi. Dengan kekuatannya saat ini, jelas tidak ada kesulitan untuk mengatur arai spiritual peringkat 4. Jika orang-orang sebelum dia tidak tahu bagaimana bersikap bijaksana, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran kejam lagi. Ketika ketiga kelompok melihat segel spiritual di sekitar Mu Chen, mereka segera mundur. Sejujurnya, mereka tidak percaya diri dalam menahan arai spiritual yang kuat dari Mu Chen. Selanjutnya, ada juga seorang gadis di sini yang dapat dengan mudah menghalangi 8 ksatria spiritual. Mereka bertukar pandang dan bisa melihat kepahitan di mata masing-masing. Jika mereka tahu Mu Chen sangat menakutkan untuk memulai, maka mereka hanya akan bekerja sama dengan mereka dengan benar. Setidaknya mereka masih memiliki bagian dari panen. Tapi, saat ini, mereka telah membangkitkan rasa jijik Mu Chen terhadap mereka dan mereka jelas tidak bisa mendapatkan panen lagi. Mu Chen acuh tak acuh menyapu mata mereka sebelum menariknya kembali. Setelah itu, dia melihat sosok cahaya terakhir yang tersisa. Ksatria spiritual itu memiliki kekuatan fase tengah tahap transformasi surgawi dan, oleh karena itu, ia mampu menahan serangan sebelumnya darinya. Tapi, jelas, itu juga menderita luka berat. Ksatria spiritual melayang ke langit saat meredup. Tiba-tiba ada ledakan suara mendengung yang datang dari tubuhnya dan 7 gumpalan cahaya yang menyala-nyala melesat ke arah ksatria spiritual itu. 7 cahaya spiritual lainnya benar-benar diserap olehnya.
Ketika 7 bola cahaya lainnya masuk ke tubuh ksatria spiritual itu, gelombang energi spiritual yang kejam tiba-tiba tersapu. Di bawah pengaruh energi spiritual itu menyebabkan batu-batu yang berada dalam radius 1000 kaki menjadi debu. Kekuatannya melonjak, seru Ran. Setelah menyerap 7 cahaya spiritual lainnya, kekuatan spiritual Night terus-menerus menekan menuju tahap akhir tahap transformasi surgawi. Ketika Mu Chen melihat peristiwa tak terduga ini, wajahnya sedikit berubah. Namun, tepat ketika dia akan melangkah maju, Luo Li, yang berada di depannya, malah memimpin. Sosoknya yang indah berubah menjadi seberkas cahaya anggun saat tangannya mencengkeram gagang pedang. Dia meletakkan tangannya ke sarung pedang dingin dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Teriakan pedang membubung ke langit dan semua orang bisa merasakan cahaya pedang yang menakutkan melesat melintasi cakrawala. Sebuah puncak gunung dari jauh diiris dan daerah yang telah diiris menjadi sehalus cermin. Perasaan geli, Luo Li muncul di belakang ksatria spiritual saat pedang panjang di tangannya diam-diam terselubung. Suara tajam dan tajam keluar dan ksatria spiritual, yang kekuatannya melonjak, meledak. 8 gumpalan cahaya yang cemerlang dan tidak normal bersiul. Luo Li menyapu tangannya dan 8 gumpalan cahaya yang menyilaukan jatuh ke tangannya saat mereka muncul seperti nyala api merah tua. Hanya dengan satu pedang, dia langsung membunuh ksatria spiritual yang kekuatannya akan mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Di langit, aura pedang yang cepat dan ganas telah menyebar. Namun, puncak gunung yang rusak itu sehalus cermin, dengan jelas menunjukkan betapa menakutkannya pedang itu dari sebelumnya. Tidak hanya 3 kelompok lain dan trio Anran, bahkan Mu Chen terkejut saat melihat gadis berpakaian hitam itu. Kekuatan pedang itu sebelumnya terlalu cepat dan sesaat setelah ksatria spiritual, yang telah menyerap 7 cahaya spiritual lainnya dan mendorong ke tahap akhir tahap transformasi surgawi, terbunuh sebelum mereka bisa melihat apa yang sedang terjadi. Pedang itu sangat menakutkan. Mu Chen menghela nafas dalam hati. Luo Li memang layak menjadi jenius paling berbakat di klan Dewa Luo selama 1000 tahun terakhir. Tidak heran klan Dewa Luo akan menempatkan beban yang begitu besar padanya. Tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan dari 3 pihak lain untuk waktu yang lama karena wajah mereka sedikit pucat. Ketika mereka melihat Luo Li, mata mereka tercengang. Jadi ternyata gadis yang berdiri di samping Mu Chen adalah keberadaan yang paling menakutkan di sana. Jika mereka sedikit digerakkan dari cahaya spiritual ksatria spiritual, mereka tidak lagi berani memiliki pemikiran untuk mendapatkannya saat ini. Hanya Mu Chen dan Luo Li saja, sudah cukup untuk menekan mereka semua. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit saat mereka diam-diam mundur dan mundur. Mereka hanya akan merasa tidak bahagia jika tetap berada di area ini, oleh karena itu, yang terbaik adalah jika mereka pergi dengan cepat. Mu Chen melirik sosok belakang mereka, tetapi tidak lagi peduli dengan mereka. Luo Li terbang turun dari langit dan melewati 8 gumpalan cahaya yang mengambang ke arah Mu Chen dan dengan ringan tersenyum. 8 lampu spiritual ini bisa dibandingkan dengan semua pion spiritual di wilayah ini. Mu Chen meraih cahaya spiritual. Cahaya spiritual adalah warna merah tua dan saat cahaya berdesir, itu seperti nyala api yang berfluktuasi tanpa henti dengan energi spiritual yang kuat. Cahaya spiritual ini terlalu kuat, dibandingkan dengan cahaya spiritual yang dibentuk oleh semua pion spiritual yang dia peroleh sebelumnya. Terutama cahaya spiritual yang terbentuk dari ksatria spiritual fase tengah tahap transformasi surgawi itu. Di dalam jurang merah, ada jejak cahaya ungu samar. Ini memberikan sensasi lembab pada cahaya spiritual. Itu adalah perwujudan energi spiritual yang dirasakan sampai batas tertentu. Harta terbesar di titik pertemuan ini mungkin adalah 8 cahaya spiritual itu. Mata Mu Chen muncul dengan kepuasan, mereka tidak melakukan perjalanan mereka ke sini dengan sia-sia dan panen mereka di titik berkumpul ini dapat dianggap cukup. Mari kita membagi 8 cahaya spiritual ksatria spiritual. Mu Chen melirik trio Anran sebelum memberikan 3 cahaya spiritual kepada mereka. Trio Anran menatap cahaya spiritual yang menyala-nyala. Leher putih salju mereka bergetar ringan. Namun, Anran dengan ringan menggelengkan kepalanya pada akhirnya dan menjawab, kami hanya membimbingmu ke sini. Sepanjang perjalanan kami ke sini, kami tidak memberikan banyak bantuan. Anda bisa melupakan berbagi cahaya spiritual itu. Jika Anda tidak keberatan,
bisakah kita mengambil setengah dari 800 cahaya spiritual? Meskipun mereka ingin mendapatkan cahaya spiritual ksatria spiritual, mereka tidak serakah. Dalam perjalanan ini, Mu Chen dan Luo Li adalah orang-orang yang melakukan sebagian besar pekerjaan. Jika mereka menerima cahaya spiritual ksatria spiritual, itu akan menjadi sedikit berlebihan. Mu Chen melihat ekspresi tegas di wajah Anran dan terdiam. Dia tidak lagi berbicara dan menyimpan semua cahaya spiritual ksatria spiritual. Kemudian bagilah 800 cahaya spiritual di antara kalian sendiri. Jangan menolak saran saya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kami memasuki alam cahaya spiritual dan, karenanya, kami tidak akrab dengan tempat ini. Karena itu, masih harus mengandalkan kalian bertiga untuk memimpin jalan. Petik 2. Anran ragu-ragu untuk sesaat, tetapi tidak lagi menolak tawaran Mu Chen. Meskipun 800 cahaya spiritual sangat berharga, dibandingkan dengan cahaya spiritual ketiga ksatria spiritual, masih ada beberapa perbedaan di antara mereka. Anran dan dua gadis lainnya sedikit bersemangat karena mereka tidak menyangka Mu Chen begitu murah hati. Ayo pergi, tidak ada lagi artinya tinggal di sini. Mu Chen tersenyum. Hanya ada sedikit cahaya spiritual di wilayah ini dengan cukup banyak pion spiritual yang masih mondar-mandir. Namun, Mu Chen tidak punya niat untuk mengejar mereka. Setelah mendapatkan 8 cahaya spiritual ksatria spiritual, itu setara dengan mereka membantai beberapa ribu pion spiritual biasa. Anran dan kedua gadis itu mengangguk. Dengan lambaian tangannya, Mu Chen memimpin saat dia membawa Luo Li dan terbang keluar dari pegunungan. Namun, sosoknya dengan cepat melambat saat dia mendarat di lereng bukit. Alisnya sedikit berkerut saat dia melihat ke depan, itu adalah pintu keluar ke pegunungan ini. Namun, di pintu keluar wilayah ini, ada lusinan orang yang mengerang di tanah saat mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Masing-masing dari mereka memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak sampai-sampai bahkan Chen Peng dan dua pemimpin partai lainnya terbaring di tanah dalam keadaan menyedihkan. Wajah mereka pucat saat mereka menggertakkan gigi, melihat ke depan. Ada batu besar di sana dengan satu orang duduk di atasnya dan dua orang dengan malas berdiri di sampingnya, membawa pisau bulan sabit di bahu mereka saat mereka tersenyum sambil melihat Chen Peng dan yang lainnya. Ketika Mu Chen dan timnya muncul, tatapan ketiga orang itu diarahkan ke arah mereka. Dua orang yang berdiri memiliki ekspresi merenung, sementara yang duduk menyipitkan matanya. Ekspresi Mu Chen tenang saat dia melihat pemandangan ini di depannya. Itu trio Blade Monarch. Ketika Anran dan dua lainnya melihat sosok yang membawa pisau bulan sabit di bahu mereka, wajah mereka tiba-tiba berubah. Trio Blade Monarch. Mu Chen terkejut. Jelas, dia belum pernah mendengar nama ini di Akademi Spiritual Surga Utara di masa lalu. Ketiganya adalah saudara dari keluarga Wang. Pemimpinnya adalah Wang Tong, Wang Lei adalah yang tertua kedua dan yang ketiga adalah Wang Zong. Mereka sangat berpengalaman dalam pedang dan, oleh karena itu, mereka diberi nama Trio Blade Monarchs. Wajah Anran sedikit muram saat dia berkata dengan lembut, ketiga bersaudara itu pernah menantang Li Xuantong. Namun, mereka akhirnya kalah dan menghilang untuk jangka waktu tertentu. Rumor mengatakan bahwa mereka berlatih keras di wilayah petir, berniat untuk membersihkan aib mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang melihat mereka beraksi selama setahun, tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Mereka pernah menantang Li Xuantong. Mu Chen sedikit heran. Tampaknya ketiganya sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Kalau tidak, mengapa mereka berani menantang Li Xuantong? Ketiga orang itu adalah saudara kandung dan, karenanya, koordinasi mereka terhubung pada tingkat yang sangat dalam satu sama lain. Tidak peduli lawan apa yang mereka hadapi, mereka bertiga akan bertindak bersama. Oleh karena itu, mereka sangat sulit untuk dihadapi. Jadi jangan berkonflik dengan mereka, Anran berkata dengan prihatin. Ketiga orang itu telah menjalani 1 tahun pelatihan pahit, jadi kekuatan mereka pasti meningkat banyak. Jika mereka memiliki konflik dengan ketiganya, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat merepotkan untuk dihadapi. Tapi mereka mungkin datang untuk kita. Mu Chen tersenyum. Dia, tentu saja, tidak ingin memprovokasi masalah apapun, tetapi masih ada beberapa masalah yang akan menimpa mereka. Ketiganya sebelum mereka jelas datang ke sini dengan niat buruk dan tidak akan mudah bagi mereka untuk menghindarinya.
Haha, kalian akhirnya keluar. Ketika Mu Chen dan Anran sedang berbicara, seorang pemuda dengan kulit hitam pekat menyeringai saat dia memperlihatkan giginya yang seputih salju. Lengannya gemetar saat bilah sabit besar itu ditebang dengan cepat dan ganas. Dia menatap Mu Chen sambil tersenyum, kami sudah menunggu setengah hari untuk kalian. Wajah Anran berubah jelek. Memang, orang-orang itu ada di sini untuk mereka. Ada yang bisa saya bantu? Mu Chen berkata dengan alisnya mengernyit. Haha, tidak banyak. Kami bertiga telah memperhatikan lokasi ini, tetapi kalian memimpin sebelum kami, yang agak terlalu kasar. Petik 2. Pemuda itu tersenyum ketika dia mengarahkan pedang sabitnya ke arah orang-orang yang berada dalam keadaan menyedihkan saat dia melanjutkan, bisakah kamu bekerja sama dengan kami? Serahkan semua cahaya spiritual Anda kepada kami. Haha, tetapi jika Anda tidak mau, saya percaya bahwa keadaan orang-orang ini akan membubarkan sebagian dari suasana hati itu. Petik 2. Mu Chen menatap pemuda dan, hanya setelah waktu yang lama kemudian, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Dia tidak berbicara saat dia berjalan ke depan. Luo Li dengan ringan tersenyum dan mengikuti di belakangnya. Anran dan dua lainnya, bagaimanapun, memiliki ekspresi hati-hati saat mereka menjaga penjaga mereka dengan energi spiritual yang beredar di dalam tubuh mereka. Haha, menarik. Ketika pemuda itu melihat situasinya, dia juga terkejut tetapi, tak lama setelah itu, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia melihat Mu Chen yang mendekat dan menghela nafas, sepertinya kita bertiga telah berlatih begitu lama sehingga kita bahkan kehilangan beberapa prestise. Meskipun dia tersenyum, ada niat dingin yang terpancar dari senyumnya. Bilah sabit sedikit naik dan di badan bilah, ada aliran cahaya dingin, sebuah cahaya tajam menjalar di sepanjang tepi pedang dan, pada saat berikutnya, mata pemuda itu langsung menjadi dingin. Tubuh pedang itu bergetar dan dia segera menebas dengan marah. Tanah di depannya langsung terkoyak oleh bilah cahaya yang sombong. Cahaya ganas bisa terlihat merobek tanah saat terbang menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Bilah cahaya dengan cepat berkembang di mata Mu Chen saat dia menginjak kakinya. Energi spiritual gelap gulita berkobar dengan api hitam melonjak keluar dari tubuh Mu Chen. Itu seperti air terjun karena sangat berbenturan dengan bilah cahaya. Tanah terkoyak dan saat api hitam melonjak, ia berhasil menahan bilah cahaya yang sombong. Wang Tong, apa yang kalian lakukan? Ketika Anran melihat bahwa pihak lain sedang menyerang, dia segera menggonggong dengan marah. Pemuda yang duduk di batu besar itu perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya tertuju pada Mu Chen dan dengan ringan tersenyum, memang, kamu layak menjadi seseorang yang bisa menahan 3 gerakan dari Li Xuantong. Dari nada suaranya, dia jelas mendengar prestasi Mu Chen. Kami tidak ingin menyerangmu, tapi kami mungkin akan melakukannya, jika kamu tidak mau menyerahkan cahaya spiritual. Bos, Wang Tong memandang Mu Chen, sebelum dia melihat ke arah Luo Li, yang berada di sisinya. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk ke arahnya. Namun, kamu juga harus menyerahkannya kepada kami. Yakinlah, kami tidak akan melakukan apapun padanya. Kami mendengar bahwa Li Xuantong menyukainya dan, oleh karena itu, kami akan berurusan dengan dia menggunakan dia. Mendengar kata-katanya, Anran dan dua lainnya memiliki perubahan drastis di wajah mereka. Tak lama setelah itu, mereka melihat wajah Mu Chen berangsur-angsur menjadi dingin dan rasa dingin yang menusuk memancar dari tubuhnya. Mereka memandang Mu Chen, yang tidak berbicara tetapi memberi orang lain perasaan kesemutan di kulit kepala mereka. Mereka mengerti, pemuda ini, yang tidak marah bahkan ketika Chen Peng dan yang lainnya telah menggunakan taktik pengkhianatan, benar-benar marah pada saat ini. Seekor naga memiliki sisik terbalik dan mereka yang menyentuhnya akan menyambut murkanya. 3 bersaudara dari keluarga Wang telah menyentuh sesuatu milik Mu Chen yang tidak boleh disentuh. Ketika 3 Wang Brothers melihat ekspresi Mu Chen menjadi gelap, mereka membawa penjaga mereka saat mereka mengencangkan cengkeraman mereka pada senjata mereka. Yang duduk di atas batu adalah bosnya, Wang Tong. Alisnya sedikit mengernyit saat dia melihat Mu Chen, yang tatapannya berubah dingin dari kata-katanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir akan memiliki reaksi seperti itu dari kata-katanya. Tidak heran kalian masih musuh yang kalah. Mu Chen mengangkat kepalanya. Tidak ada riak saat dia menatap 3 di depannya. Senyum di sudut wajahnya berubah kasar dan ofensif, belum memiliki ambisi, tidak ada kekuatan.
Mungkin Li Xuantong bahkan tidak akan menganggap kalian sebagai lawannya. Ketika Mu Chen mengucapkan kata-kata itu, wajah Wang Brothers berubah jelek saat pembuluh darah keluar dari lengan mereka. Tatapan mereka dingin saat mereka menatap Mu Chen. Kata-kata yang terakhir telah merobek bekas luka di hati mereka. Saat itu, ketika mereka bertiga datang ke Akademi Spiritual Surga Utara, mereka sombong dan angkuh. Jadi, tentu saja, mereka tidak mau menjadi biasa dan, karenanya, mereka bergandengan tangan dan menantang Li Xuantong, yang sudah menjadi tokoh berpengaruh di akademi. Namun, hasilnya adalah mereka kalah total. Sebaliknya, Li Xuantong, sejak saat itu, tidak memiliki sikap pemenang dan hanya melirik mereka dengan ringan sebelum pergi. Tatapan acuh tak acuh meninggalkan dampak yang mendalam pada Wang Brothers. Sejak saat itu, mereka tidak menonjolkan diri dan berkultivasi dengan pahit. Saat ini, kekuatan mereka telah melonjak ke titik di mana mereka bahkan bisa mencoba masuk ke 10 besar peringkat surgawi. Mereka percaya bahwa jika mereka bertemu Li Xuantong lagi, mereka akan dapat menghapus aib mereka. Apakah kamu tidak mencari kematian? Wang Lei, yang wajahnya menghitam, memiliki temperamen yang paling marah saat dia meraung sambil menatap Mu Chen dengan kejam. Pendatang baru tahap transformasi semu surgawi benar-benar berani berperilaku kurang ajar di depan kita tiga bersaudara. Tampaknya Anda mendapatkan sedikit kepercayaan diri dalam menerima 3 gerakan itu dari Li Xuantong. Wang Zong mencibir saat dia diejek. Sepertinya kamu memiliki dampak besar pada kata-kataku. Tatapan Wang Tong masih sedingin sebelumnya. Tak lama kemudian, tatapannya turun dan menambahkan. Namun, karena kamu sudah mengucapkan kata-kata itu, maka kamu, tentu saja, harus membayar harga untuk kata-katamu. Saya harap Anda dapat membayar harganya untuk itu. Saat dia berteriak, Wang Lei, yang emosinya paling marah, menyeringai, tangannya tiba-tiba mencengkeram pisau bulan sabit yang tajam itu. Dia mengambil langkah maju saat riak energi spiritual yang menakjubkan melonjak. Fase tengah tahap transformasi surgawi, wajah Anran dan 2 gadis lainnya berubah. Tidak heran jika Wang Brothers begitu sombong. Ternyata kekuatan mereka telah mengalami peningkatan seperti itu. Dengan ketiganya memiliki kekuatan fase tengah tahap transformasi surgawi, selain kerjasama mereka yang terkoordinasi dengan baik, mereka bahkan bisa bertarung dengan ahli tahap akhir tahap transformasi surgawi. Tidak heran mereka berani mencari masalah dengan Li Xuantong saat mereka menyelesaikan pelatihan mereka. Bocah, selama kamu bersedia menyerahkan semua cahaya spiritualmu, serta gadis itu, semuanya akan baik-baik saja. Namun, karena Anda tidak dapat memahami apa yang terbaik untuk Anda, jangan salahkan saya karena terlalu berat dengan gerakan saya. Wang Lei mengepalkan pedang sabitnya saat sosoknya bergerak. Dia seperti seberkas kilat saat dia muncul di atas Mu Chen. Kedua tangannya memegang bilah sabit saat dia mengeluarkan gonggongan. Kilatan-kilat yang cemerlang tiba-tiba memanjang dari bilahnya, bersama dengan raungan yang dalam dari guntur yang bergema. Saat dia berteriak, pedang petir yang sombong terbang ke bawah seperti cahaya yang ganas saat menyelimuti Mu Chen, bersama dengan radius beberapa kaki. Mu Chen mengangkat kepalanya saat cahaya petir tercermin di pupil hitamnya. Bilah petir dengan kejam menghantam tempat Mu Chen berdiri, menyebabkan tanah bergetar, retakan yang seperti jaring laba-laba memanjang dari tempat pedang itu mendarat. Mu Chen. Ketika Anran dan 2 lainnya melihat Mu Chen terkena pedang itu, mereka segera berseru. Luo Li, yang berada di dekatnya, tidak panik sedikit pun. Namun meski begitu, tangannya telah memegang pegangan pedangnya. Murid Luo Li dingin saat dia menatap Wang Tong dan Wang Zong. Runtuh setelah pukulan pertama. Saya bertanya-tanya, bagaimana Anda menahan 3 gerakan dari Li Xuantong? Di atas langit, tangan Wang Lei memegang pedang sabitnya saat dia berdiri dengan bangga. Dia melihat ke tanah yang tertutup asap dan debu karena dia tidak bisa menahan untuk membuang sudut mulutnya ke samping. Anak itu bahkan tidak bisa menghindari satu gerakannya, bagaimana dia mendapatkan keberanian untuk melakukan tindakan seperti itu di depan mereka. Tawa acuh tak acuh, bersama dengan rasa dingin, tiba-tiba bergema dari belakang Wang Lei. Wajahnya langsung berubah saat bilah sabit di tangannya menebas ke arah belakangnya dengan bilah cahaya yang sombong. Energi spiritual hitam pekat berkobar dengan api hitam saat melonjak seperti asap sambil membawa riak yang menyala dan tersapu. Itu langsung berbenturan dengan bilah cahaya tanpa menghindar.
Suara logam bertabrakan bergema saat bunga api beterbangan. Tangan Wang Lei, yang mencengkeram pedang bulan sabitnya, gemetar. Bilahnya yang ditutupi dengan bilah cahaya petir sebenarnya telah tumpul di bawah serangan energi spiritual yang gelap gulita. Namun, sebelum dia bisa merasa heran, sosok di depannya menyerbu. Sosok itu diselimuti energi spiritual hitam pekat saat tinju, siku, dan kakinya berubah menjadi mesin pertempuran. Serangan itu seperti gelombang pasang saat mereka menyapu ke arahnya ke segala arah. Serangan ganas seperti itu langsung menyebabkan Wang Lei bingung. Saat dia membela, dia jelas menjadi sedikit menyesal. Energi spiritual yang menyala-nyala dan kejam mengalir ke tubuhnya di tempat yang diserang, menyebabkan kehancuran besar-besaran di dalam tubuhnya saat rasa sakit terasa dari meridian dan ototnya. Di bawahnya, trio Anran, bersama dengan semua tim yang dibuang oleh Wang Brothers, semuanya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat pemandangan di langit. Hampir dalam sekejap, Wang Lei, yang masih tersenyum dingin dan bangga pada dirinya sendiri, telah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dengan konfrontasi tatap muka semacam ini, Mu Chen, yang kekuatannya hanya di tahap transformasi semu surgawi, sebenarnya telah menekan Wang Lei, yang kekuatannya telah mencapai tahap tengah tahap transformasi surgawi, sepenuhnya. Di langit, seberkas cahaya hitam telah berbenturan dengan ganas dengan cahaya kilat yang berkedip-kedip. Fluktuasi energi spiritual seperti riak saat menyebar. Tak lama setelah itu, sosok yang diselimuti cahaya petir terbang keluar dalam keadaan menyesal. Saat cahaya petir melemah, itu mengungkapkan wajah Wang Lei, yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan mengandalkan kekuatan yang kuat dari energi spiritual tahap transformasi surgawi tahap tengah, dia benar-benar tidak dapat mengalahkan Mu Chen. Saat dia sedikit linglung karena ketidakpercayaan, sosok hantu itu, sekali lagi, muncul di langit. Setelah itu, sosok itu mengepalkan tinjunya saat energi spiritual yang gelap gulita menjadi mirip dengan gunung berapi yang meletus karena menghasilkan kekuatan penghancur gunung yang kuat. Saat Wang Lei berkibar, dia segera menggunakan pedang sabitnya untuk menahan serangan itu. Setelah itu, dia merasakan gelombang energi spiritual yang sombong dan menyala-nyala dengan keras menyerangnya. Di bawah korosi energi spiritual, cahaya pada bilah sabit langsung meredup. Energi spiritual melonjak saat Wang Lei telah berubah menjadi meteor dan jatuh, dan dengan ganas menembak ke tanah. Dalam sekejap, tanah bergetar saat asap dan debu keluar. Tanah itu retak menjadi lubang besar. Wang Lei terbaring di kawah dalam keadaan menyesal dengan bekas darah di sudut mulutnya. Dia membusungkan seteguk darah saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah kamu sekarang mengerti bagaimana aku berhasil menahan 3 gerakan dari Li Xuantong? Sebuah suara tanpa banyak riak emosional terdengar di hadapannya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Mu Chen, yang berdiri di dekatnya. Di permukaan tubuh yang terakhir, ada cahaya keperakan samar saat pupil hitamnya menjadi sedingin beberapa bilah. Wajahnya tiba-tiba berubah saat sosoknya segera mundur. Mu Chen tidak melepaskannya dengan mudah dan dia maju selangkah. Raungan naga sepertinya bergema seiring dengan langkahnya itu. Dalam sekejap, dia sudah muncul di hadapan Wang Lei. Kamu berani. Ketika Wang Tong dan Wang Zong melihat bahwa Mu Chen menekan keras, mereka tidak menahan sedikit pun dan tiba-tiba menyalak. Namun, tepat ketika mereka hendak melangkah keluar, teriakan pedang yang jelas terdengar. Gelombang aura pedang yang bahkan bisa menyebabkan langit dan bumi bergetar telah menempel pada mereka. Aura pedang itu sangat tajam dan membuat kedua wajah mereka berubah. Ketika mereka berbalik, mereka melihat Luoli menatap mereka. Pedang panjang hitam di tangannya terhunus setengah dan aura pedang terpancar dari sini. Wajah Wang Tong dan Wang Zong benar-benar berubah serius. Mereka akhirnya mengerti bahwa gadis muda di hadapan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Sebuah erangan serius terdengar di depan mereka saat sosok dengan sedih terbang kembali. Setelah itu, ia dengan ganas menembak ke batu besar di bawah kaki mereka, langsung menyebabkan batu besar itu runtuh. Wang Lei dalam keadaan menyesal, mengeluarkan seteguk darah. Mereka melihat pemuda yang perlahan berjalan dan akhirnya ada kejutan di mata mereka. Mereka telah menginjak tempat yang salah kali ini. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen sebelumnya, mereka tidak pernah berharap bahwa mahasiswa baru ini akan sangat sulit untuk dihadapi. Jika ini sejauh kemampuanmu, maka jangan pergi mencari Li Xuantong dan mempermalukan dirimu sendiri.
Mu Chen dengan acuh tak acuh memandang Wang Brothers saat dia melihat ke bawah. Keluarkan beberapa kemampuan, seseorang harus membayar harga untuk kata-kata yang mereka ucapkan. Kata-kata ini darimu, jadi aku percaya kalian akan lebih memahami ini. Tatapan Wang Tong gelap saat dia menggenggam tangannya dan pedang berbentuk sabit muncul dengan sekejap. Dia menginjakkan bilahnya ke tanah saat bilah cahaya melonjak keluar. Bahkan awan terbelah oleh ketajaman bilah cahayanya. Betapa besar nadanya, aku akui aku salah menilaimu. Namun, Anda masih tidak memiliki kemampuan untuk membuat kami tiga bersaudara mengaku kalah. Tatapan Wang Tong tajam saat dia melangkah maju, bilah cahaya yang melonjak itu berubah sangat ganas sehingga bahkan tanah telah tersebar dan hancur. Aku akan melihat berapa harga yang akan kamu bayarkan kepada kita tiga bersaudara hari ini. Ini awalnya disiapkan untuk mengalahkan Li Xuantong, tapi, sekarang, kami akan melayani Anda dengan itu. Saya akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk menahannya. Dia dengan erat mencengkeram pedang bulan sabitnya dan, di belakangnya, tatapan Wang Lei dan Wang Zong berubah menjadi ganas. Mereka bertiga memegang pedang besar itu saat cahaya pedang yang sombong menyebar. Samar-samar, ada gemuruh yang dalam dan rendah bergema di antara langit dan bumi. Terima kasih telah menyaksikan, guys.